Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat dari Umroh Tiga Jari dan sahabat dari santri senior dimanapun Anda berada. Di hari ini, akad 20 November 2022, kami Umroh Tiga Jari menyapa panjenengan semua dimanapun Anda berada dengan tema dari kami, yakni tetap di Umroh Tiga Jari. Kembali saya urai apa itu Umroh Tiga Jari. Sebelumnya akan kami paparkan bagaimana sejarahnya berdirinya Umroh Tiga Jari ini. Umroh Tiga Jari ini berdiri beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2017. Yang saat mana di tahun itu beberapa tahun sebelumnya terjadi insiden, yakni banyaknya penipuan-penipuan di travel umroh ataupun biro umroh. Yang saat itu tidak perlu saya sebut satu persatu, tentunya panjenengan kenal, karena khususnya di Karisidenan Madiun, ini korbannya bukan lagi ratusan, ribuan. Sehingga terinspirasilah saya, karena kebetulan saya sudah berkecimpung di dunia biro umroh pada waktu itu, namun karena keadaan, karena banyaknya kasus penipuan dan sebagainya, sehingga saya merasa kesulitan untuk mendapatkan jamaah-jamaah. Akhirnya terinspirasilah saya dengan program Tiga Jari ini. Tiga jari ini, apa itu tiga jari? Ya, ini cara paling mudah, murah, dan insya Allah berkah untuk kita mendapatkan kemudahan datang ke Tanah Suci. Yaitu caranya dengan tiga jari. Apa itu tiga jari? Satu, ya ini dengan berbayar. Tetap pakai uang. Berapa besarnya? Tergantung paket mana yang panjenengan pilih. Ada tiga juga. Paket ekonomis bisa, paket menengah monggo, paket VIP pun kita siapkan untuk menjembatani panjenengan beribadah ke Tanah Suci. Tiga jari berbayar yang pertama. Yang kedua, yakni dengan menyetor jamaah. Tentunya setelah terakumulasi panjenengan bisa mencari jamaah, panjenengan nanti bisa berumroh gratis bersama kami. Dan menjadikan jamaah ini pengganti bayar panjenengan. Kalau panjenengan berbayar terkendala biaya, mencari jamaah pun panjenengan terkendala tidak bisa mencari jamaah, masih ada cara yang ketiga, yakni dengan menjadi tenaga pelaksana umroh badal atau badal umroh. Jadi insya Allah bersama kami 10 saja badal umroh yang nitip ke panjenengan. Nanti kita pun akan terjun sosialisasi, presentasi di wilayah panjenengan atau komunitas panjenengan untuk membantu panjenengan bisa mencari badalan umroh yang 10. Nanti panjenengan pun bisa tindak umroh atau berangkat beribadah umroh bersama kami. Jadi intinya bersama Umroh Tiga Jari ada tiga cara. Satu, berbayar. Dan dua, mencari jamaah. Yang ketiga, dengan menjadi pelaksana badal umroh. Yang selanjutnya adalah yang pertama, saya sampaikan yang terpenting, dengan berbayar pun ini kita beda, lain dengan travel ataupun biro yang sudah ada saat ini. Apa pembeda kita dengan biro yang ada? Ya, ini cara atau pola pembayaran kita. Cara, sistem atau pola pembayaran kita beda dengan biro-biro yang sudah ada. Jadi kalau di biro-biro yang lain mungkin untuk kita berangkat ke Tanah Suci harus membayar dulu, membayar cash, baru kita proses dan sebagainya, baru kita kasihkan peralatan perlengkapan, baru kita manasiki, terus menentukan tanggal dan sebagainya. Di kita dengan menyetor uang 5 juta sebagai biaya pendaftaran, kita bisa sudah memilih satu tanggal penerbangan, bulan penerbangan sesuai dengan keinginan panjenengan bersama keluarga, monggo sudah ada daftarnya di kita. Dan selebihnya, kekurangan dari biaya umroh panjenengan cukup panjenengan masukkan
ke rekening BSI. Jadi masih di atas nama panjenengan. Nanti disertai MOU. MOU ini pernyataan atau perjanjian bahwa uang penjenengan yang jenengan masukkan di rekening BSI ini hanya diperuntukkan untuk membayar biaya umroh yang telah kita sepakati, entah itu di ekonomi atau yang menengah ataupun VIP sesuai kehendak panjenengan. Ini sekilas Pak Ni, jadi gambaran tentang apa itu umroh 3 jari dan keistimewaannya atau kelebihannya umroh 3 jari ini dibanding yang lain. Monggo Pak Ni ini menjenengan sebagai perwakilan calon jamaah. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini untuk menjelaskan sebagian pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kita yang saat ini lewat WA, lewat live saya, live streaming di FB saya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang sebagian belum saya bisa handle karena banyaknya. Monggo jenengan mewakili Pak Ni. Ini kita didengarkan oleh sahabat umroh 3 jari di mana berada dan juga yang terbanyak ini mungkin dari dulur-dulur santri senior yang tersebar di seantero Nusantara. Monggo, kita lihatnya ke sana kamera. Iya, terima kasih untuk waktunya untuk saya bisa bertanya pada Bapak Haji Ridul Hartono yang dari Desa Bagi Madiun. Sebagai biru umroh bisa mengantar langsung, insya Allah bisa Pak Haji ya, bisa. Insya Allah setiap jamaah yang kita dampingi untuk bersama beribadah ke tanah suci, tentunya ada tim kami yang mendampingi dari mulai tanah air sampai ke tanah suci. Nanti bimbingan dan sebagainya insya Allah akan lebih intens bersama kami. Selain tentunya ritual ibadah umroh itu sendiri, ada kajian-kajian insya Allah yang lebih mendalam tentang ilmu agama sehingga ketika jamaah kita pulang ini bisa membawa oleh-oleh yang lebih insya Allah. Ini Pak Haji, untuk fleksibelnya, soalnya kita untuk merekrut jamaah haji, umroh, itu belum tentu orang yang betul-betul ngerti agama, betul-betul tahu teknisnya untuk ibadah umroh di tanah suci. Nah terus ini untuk sementara ini atau untuk selanjutnya, insya Allah itu jenengan pernah mengalami ikut berangkat damping itu sendiri? Insya Allah selalu. Jadi untuk yang 2 bulan sekali, ini saya setiap 2 bulan sekali, ini saya mendampingi jamaah. Karena insya Allah setiap 2 bulan sekali ini kan genap 1 bis. Jadi saya mulai bimbingan manasiknya di Madiun atau di daerah lain. Seperti yang barusan pulang ini, daerah Pati dan Rembang, saya ke sana. Karena jauhnya mungkin tidak bisa sekali saya ke sana, sekali ke Madiun, dan ketiga kalinya kita bersama berangkat ke Juanda. Nah, itu insya Allah secara intens kita kenalkan karena benar seperti Pak Parni bilang bahwa tidak semua dari jamaah kita umroh ini sudah menguasai ilmu tentang manasik umroh. Artinya kita betul-betul secara detail nanti kita sampaikan ke jamaah. Jadi untuk jenengan itu mandu sendiri untuk manasik. Terus mengantar sampai sana juga sering ngawal terus pada jamaah itu. Alhamdulillah. Insya Allah. Maksudnya gini, kadang-kadang sesepuh orang tua kadang-kadang khawatir. Belum ada muhrimnya. Kadang-kadang sudah usia sepuh, kadang-kadang kan aku nek rono dhewe piye betul belum kenal. Mungkin dari Pati ada jamaah yang dari Ponorogo mungkin dengan yang lain. Ini khawatirnya kadang-kadang sesepuh itu kadang-kadang mengkhawatirkan sendiri. Berarti untuk manasik jenengan juga mendampingi sampai berangkat ke tanah suci. Sampai ke tanah suci. Sampai sepulangnya mendampingi terus. Iya, betul. Nah, kalau gitu seandainya saya punya keluarga gitu ya Tata. Nitipkan, paling tidak yang mendampingi kita sudah kenal. Betul. Walaupun belum kenal, tapi kalau nanti mengenal lama-kelamaan kan sudah insya Allah. Itu yang mendampingi terus. Contohnya dengan tidur yang lain kadang-kala ada yang begitu didampingi terus, kadang-kala hanya dititipkan kan itu aja. Itu aja. Terus
permasalahan pembayaran. Ya, pembayaran, katanya tadi Pak Haji kok ngendikan kalau membayar hanya 5 juta kok bisa terbang kok langka bingung ini. Iya. Gimana ini? Gini, jadi 3 jari ini, selain 3 jari ini berarti bahwa cara menuju ke tanah suci, cara mudah, murah, dan berkah menuju tanah suci, 3 jari merupakan cara. Caranya bagaimana? Kelebihan dari kami ini untuk menjaga, karena ini biro jasa yang terutama adalah trust. Trust itu kepercayaan. Kita harus menjaga kepercayaan kita untuk demi keamanan masyarakat atau calon jamaah kita. Kita sediakan cara pola yang unik, yang fleksibel, yaitu dengan pembayaran dengan sistem mundur atau dalam hal ini disebut bahasa perbankannya standing interaction. Jadi artinya untuk keperluan jamaah kita cukupi dulu. Artinya kan kepercayaan penuh ini. Ketika keperluan jamaah kita bayarkan dulu, baik itu tiket pesawatnya, baik itu untuk hotel Mekah Madinahnya, sudah kami umroh 3 jari yang nalangi dulu. Artinya uang jamaah sudah dimasukkan di rekening, masih di rekeningnya masing-masing sampai dengan jamaah sampai tiba di tanah suci. Barulah setelah jamaah ini tiba di tanah suci, secara otomatis bersamaan dengan perjanjian MOU atau disebut SI Standing Interaction ini, nanti dari Bank Syariah Indonesia secara otomatis mendebet atau memindah bukukan dari rekening jamaah ke rekening kami sebagai pendana dari umroh 3 jari ini. Nanti insya Allah aman dan nyamannya pasti dijamin. Karena apa? Betul-betul nanti bisa dicek bahwa uang jamaah masih bertengger di rekeningnya masing-masing sampai tibanya jamaah ini di tanah suci. Inilah pembedanya internal. Itu yakin ya? Iya, yakin bisa. 5 juta. 5 juta dulu. Iya. 5 juta terus kita ke bank. Bersamaan pembayaran dan SI ini jamaah sudah kita kasih perlengkapannya, yaitu koper besar, koper kecil ya untuk kabin, terus baju batik, tas, ya perlengkapan umroh, yaitu baju ikram untuk yang laki-laki dan mukena untuk perempuan, baju batik untuk semua laki-laki dan perempuan, ada salnya, ada ID card yang biasanya sal dan ID card itu kita berikan di akhir karena sering kali terjadi setelah kita dibagikan di awal waktu pemberangkatan banyak yang tidak bawa, padahal ini atribut yang gunanya untuk pengenalan karena banyaknya jamaah yang terkumpul di Mekah Madinah ini sehingga kita bingung mencari teman, mana yang teman saya, yaitu bisa dengan mudah dikenali oleh sal kita dan nanti bukan hal lain yang bisa menunjukkan bahwa kita ini satu grup adalah ID card. ID card ini sangat diperlukan ketika mana jamaah ini ada juga yang terpisah karena mungkin sepuh dan sebagainya Pak Ni itu terpisah dari jamaah kadang. Nah, dengan ID card ini di situ tertera nomor saya sebagai pembimbing, terus nomor kantor dan juga nama hotel di Mekah dan Madinah di situ ada. Jadi ketika seandainya hal terjadi terpisah itu tidak membingungkan karena ya nama hotel, nomor saya juga ada, iya semacam, ya begitu siap. Nah ada lagi yang lain yang harus dijelaskan. Ini masih rancu, bayar. Ada juga yang teman-teman sahabat-sahabat dulur-dulur di Facebook itu menanyakan, apakah nggak ribet kalau kita bayarnya di tanah suci? Masa 30 juta atau 25 juta kita bawa gini, apakah nggak ribet? Bukan begitu. Jadi perlu saya jelaskan, pembayaran sampai di tanah suci bukannya kita membawa uang cash, kita bawa real terus kita bayarkan di sana, bukan. Jadi penjenengan cukup datang, nanti kita bersama-sama datang ke Bank Syariah Indonesia Madiun, terus kita membuka rekening di Bank BSI Madiun, terus disertai perjanjian atau SI. Yang satu contoh, kita berangkat di tanggal 10 Desember. Artinya tanda tangan jamaah nanti berbunyi bahwa uang yang ada di rekening saya atas nama si fulan ini tidak digunakan untuk keperluan lain,
kecuali untuk pembayaran biaya umroh setelah tiba di tanah suci atau setelah sampai di tanah suci gitu. Jadi sebelumnya ada perjanjian ya. Harus. Kalau kita langsung bawa uang tiba takut hilang. Bukan, bawa real malah ribet, malah dan ada batasan membawa uang dalam jumlah besar untuk penerbangannya tidak diperbolehkan. Nah, soalnya gini, ini ada keluarga, maksudnya keluarga calon-calon itu mau umroh kita bayar perjanjian itu mendandari. Iya. Ibadahnya kita mikir-mikir hal ini gimana ya? Ya, betul. Ini saudaraku, jadi pada prinsip pada dasarnya kami umat 3 Jati ini mempermudah semua jamaah yang mempercayakan rohnya kepada kami. Intinya untuk menilik atau melihat kasus-kasus beberapa tahun yang lalu. Ketika uang sudah dibayarkan, nggak jadi berangkat, kita nuntutnya kemana? Nah ini. Nah, sekarang kita balik. Justru jamaah kita berangkatkan dulu, di saat yang sama uang rekening jamaah masih di rekeningnya masing-masing. Baru setelah sampai di tanah suci, otomatis sesuai dengan perjanjian, itu dipindah bukukan atau ditransfer debit otomatis ke rekening kami. Nah, ini lagi. Yeah. Pertanyaan dari saya yang mewakili intinya, itu untuk cara-cara kok berangkatnya tanggal sekian terus sampai di tanah suci. Langsung debit itu otomatis. Gimana? Apa kita kalau sudah sampai sana ngomong keluarga kalau datang sini atau gimana itu nanti caranya? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali karena banyak juga mewakili pertanyaan jamaah. Ini bukan. Jadi SI ini adalah sebuah fasilitas dari perbankan yang dipergunakan untuk nasabahnya mempermudah. Karena itu tadi permasalahannya kalau kita bayar langsung ketika terjadi sesuatu kita tidak bisa menarik lagi. Karena kalau uang sudah di tangan orang kita sulit untuk menarik kembali. Nah, inilah satu keuntungan dari jamaah ketika berangkat bersama kami, uangnya masih bertengger di rekeningnya masing-masing sampai tiba di tanah suci baru dibayarkan. Seandainya hal terburuk terjadi. Di tanggal 10 direncanakan berangkat. Ternyata tanggal 10 tidak jadi berangkat. Apa yang dilakukan? Tinggal laporan ke bank tempat, mengambil dananya. Orang lain yang tidak atas nama itu tidak berwenang. Saya dan siapapun itu, termasuk petugas bank, tidak berwenang untuk mengambil nilai atau uang yang ada di rekening seseorang, kecuali yang atas nama sendiri. Insya Allah ini berlaku di semua perbankan semacam itu. Artinya jangan khawatir, bersama kami uang panjenengan nanti masih di rekening. Kamilah yang membayar untuk tiket pesawatnya, kami yang membayar untuk hotel Mekah Madinahnya. Tentunya semua sudah kita cover, sudah kita handle. Baru dengan catatan ya, uang panjenengan rekening panjenengan yang asli nanti saya yang bawa sebagai kepercayaan saya. Jadi kepercayaan saya hanya selembar kertas SI dari perbankan nanti, dalam hal ini BSI, dan rekening real panjenengan aja sebagai jaminan bahwa di rekening ini sudah ada saldo sejumlah paket yang panjenengan kehendaki. Mumpung ada waktu saya sampaikan sekalian, panjenengan bersama kami, panjenengan juga bisa memilih 3 fasilitas. Jadi paket ekonomi umroh kami, paket menengah monggo, paket VIP yang mau tidak capek begitu kita turun dari hotel kita sudah di pelataran baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, insyaallah. Ya, gitu. Cukup, saya kira sudah cukup itu pertanyaanku. Yang belum saya tanyakan untuk teknik berangkatnya, Pak. Oh iya. Berangkatnya nanti kita gimana? Untuk dari Surabaya atau mungkin dari Jogja, itu nanti langsung ke Jakarta dulu, pindah ke Malaysia, ke mana, transit, atau langsung dari Indonesia atau dari Juanda ke Saudi. Madinah, atau ke Jeddahnya. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus juga ini.
Jadi bersama kami tidak menghendaki jamaah kami terlalu capek. Jadi penerbangan yang saat ini kami pergunakan, ya ini penerbangan direct. Dari selama ini yang sekitaran Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ke sini, ini tetap masih kita bisa handle penerbangan di Juanda. Dan tanpa mampir. Tidak ada masih transit dulu Malaysia, Abu Dhabi, kecuali ada satu grup yang penjenengan menghendaki harganya yang minim aja Pak Haji. Kita satu grup ada 46-47 orang. Tolong bikinkan paket untuk kami di harga yang ekonomis itu bisa. Nanti ekonomi tapi mampir. Jelasnya kita nggak bisa dengan harga. Nah, itu permasalahan. Yang penting hari-hari sekarang sudah dilakukan. Iya. Yang kelasnya agak menengah, ya, atas itu aja yang dijelaskan. Kalau ekonomi nanti kalau minta khusus ya. Tanya langsung kepada Pak Haji atau mungkin petugas Pak Haji yang lain. Masalahnya ada juga yang masuk ke saya, bagaimana saya sudah banyak jamaah dan sering memberangkatkan. Tapi terkait harga, apakah Pak Haji bisa memberikan harga yang lebih miring? Nah, itu kita bisa. Justru sambil wisata. Iya, bisa. Malah sambil wisata, mampir-mampir. Ada di Yaman, ada di Dubai, ada di Malaysia atau Singapura bisa. Insya Allah. Keluarga aku tak arah ke situ kalau mau. Tapi pesan saya, karena pengalaman yang ada jamaah sepuhnya, mending kita pakai yang direct. Artinya dari Juanda langsung ke Saudi. Entah itu langsung tanpa mampir atau tanpa transit. Yang transit itu ya memang betul lebih murah. Tapi sisi capeknya karena soalnya di sana kan ibadah fisik gitu ya. Betul, ibadah umroh ini adalah ibadah fisik yang membutuhkan fisik kita tetap prima sehingga kita bisa khusyuk dan sempurna menjalankan rukun dan wajib. Gitu ya. Betul. Enggak ribet. Ya. Mikir bayar di sana dan itu berarti enggak begitu ribet ya. Enggak, insyaallah. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Masih sedikit lagi yang saya tanyakan masalah apa tadi? Saya pikir direct sudah untuk tekniknya sudah. Ya, nanti kalau di sana pokoknya Haji enggak mandu. Ya. Mungkin sendiri ada tetap mengawasi. Ya. Dampingi terus ya. Insyaallah. Alhamdulillah dengan jalannya waktu karena Pelajari ini sudah diri sejak 2017. Dengan berjalannya waktu kita mempunyai banyak tim. Jadi ada yang di Jawa Tengah, di Ponorogo, Pacitan, sekarang adalah alhamdulillah bergerak juga di Tulung Agung dan Blitar, dan juga di kota-kota lain, dan ini bergerak di daerah Bojonegoro, Blora, insya Allah ada yang Cepu juga. Seandainya kami tidak ikut pun, jenengan nggak usah khawatir karena apa? Satu contoh di bulan Ramadan nanti, kita bukan hanya umroh biasa, tapi umroh kita bersama Bapak Kiai Toha Abrori nanti selama 13 hari Pak nih, ini kita nanti akan menghatamkan satu kitab. Jadi betul-betul sisa waktu yang tidak kita gunakan untuk ibadah ini untuk mengkaji. Ini juga bernilai ibadah juga. Berarti umroh full ngaji. Jadi kan kita tidak melulu tinggal di dalam Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Tentu ada city tour, baik itu di Madinah, kita lihat kebun kurma, kita ada ya itu ya. Ada. City tour ada juga. Ya, city tour tetap ada. Kayak lihat barang-barang peninggalan ya, ada, tetap. Masuk kebun kurma, barang itu. Sing jelas yang di Madinah tetap kita ke kebun kurma. Kita juga diperlihatkan di situ. Kita berhenti di insya Allah Jabal Uhud. Terus ziarah di Jabal Uhud, ziarah di Makam Uhud, terus Masjid Qiblatain, terus kita juga ziarah tentunya ke Kuba yang di situ 2 rakaat sholat aja sebanding dengan kita mengerjakan umroh. Terus banyak lagi tempat lain tentunya untuk
makom Baqi dan makom Rasulullah tentunya itu yang wajib. Tadi itu di sela-sela waktu tersisa kita di hotel nanti kita buka majelis yang nanti bersama Bapak Kiai kita tercinta, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Toha Abrori ini akan dibuka satu kitab yang bernama Wasyiatul Mustafa sampai khatam. Jadi betul-betul jamaah yang bersama kita berangkat di bulan Ramadan nanti itu pulang membawa bekal untuk ibadah ke depannya. Jadi memperbaiki diri. Ibadah umrohnya insya Allah bisa mabrur. Ngajinya ada. Masya Allah berkah. Ada bekal untuk pulang dan berkah semuanya. Ya. Dan satu lagi. Sebagian hasil dari ibadah umroh kita di bulan Ramadan nanti akan kita tasyarufkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Qazinatul Abror di Mayangkawis, Mbalen, Bojonegoro yang diasuh langsung oleh beliau Bapak Kiai kita tercinta Bapak Kiai Haji Muhammad Toha Abrori. Masya Allah, nanti insya Allah ngaji kita berkah, umroh kita berkah dan mabrur, sodakoh kita, infak kita untuk pondok pesantren Qazinatul Abror, insya Allah juga berkah dan mabrur. Berkah insya Allah. Amalan-amalan ibadah kita dilakukan semua saat kita ada pengalaman umroh itu ya berarti. Iya, di bulan Ramadan nanti di tahun ini di 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Makanya masih banyak kesempatan saudara-saudaraku, dulur-dulur umroh 3 jari dan dulur-dulur santri senior dimanapun Anda berada. Karena santri senior, Pak Ni, ini bukan hanya disaksikan saudara-saudara kita yang ada di Nusantara, namun ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong. Bisa itu ya, ada diakses banyak dari jamaah kita yang berasal dari luar negeri yang sudah daftar ke 3 jari. Yang hari ini masih ada di Mekah, belum pulang. Nanti insya Allah sebentar lagi 3 hari ke depan baru pulang. Nanti kita juga menjemput juga di Juanda. Jadi kehebatan mumpung ketemu ini, kelebihan dari kita umroh 3 jari, selain bersama 2 bulan sekali bersama kami langsung. Nanti juga ada tim-tim yang lain. Sewaktu-waktu penjenengan berangkat, apakah nggak ada yang mandu? Pasti ada. Meskipun penjenengan di sini cuma 2 orang, taruhlah 5 orang, 10 orang, ini kan dari Madiun, atau dari Bojonegoro, atau dari Pacitan, atau dari Rembang. Namun kita jadikan satu nanti ketika terbang dari Juanda, penjenengan juga satu pesawat. Otomatis ketika kita beribadah di Tanah Suci pun juga 40 atau 45 orang, satu mutawib, satu TL, yang membersamai penjenengan, mulai dari Mekah, Madinah, mulai dari Juanda, terus sampai di Mekahnya, di Madinahnya, dan membimbing penjenengan lah, dari mulai mikot, tawaf, sa'i, tahalul, dan city tour, dan janganlah ini yang paling the best adalah Ramadan. Ramadan, monggo bersama Pak Yai kita tercinta, Pak Yai Toha Abrori, yang penjenengan sudah akses setiap hari kontennya di Santri Senior melalui YouTube dan Facebook dan yang lain. Monggo, kita bukan hanya kenal beliau melalui online, tapi kita bisa bersama-sama beliau untuk umroh nanti bersama kita di bulan Ramadan ini. Masih ada lagi Pak Ni? Atau ya? Ini terutama Pak Haji, jenengan menerangkan sudah banyak, cukup lumayan. Alhamdulillah semua sudah kita terima. Mungkin saudara-saudara yang pengalaman masih belum banyak, juga mungkin bisa menerima keterangan-keterangan jelas. Satu lagi juga inti ini. Jenengan pakai umroh atau biru umroh itu yang dilaksanakan sudah berapa tahun, mulai tahun 2017 ya sampai sekarang. Itu kira-kira mulai dulu sampai sekarang ada izinnya enggak? Iya, betul. Banyak juga yang menanyakan. Saudara-saudara yang berbahagia, juga Pak Ni mewakili, ini betul. Ini adalah satu hal yang harus ditanyakan. Karena tanpa izin resmi, kita nggak mungkin bisa terbang ke Tanah Suci. Yang saat ini, kami sebagai umroh 3 jari memposisikan diri sebagai pendana, jujur. Karena kami belum berizin resmi, sementara ini kita masih berkolaborasi, atau istilahnya kita masih membeli
visa ini ke provider visa. Artinya provider visa yang kita tebeng itu pasti sudah resmi izinnya di Kemenak dan bisa diakses setiap saat. Dan jujur saat ini kita belum nebeng pada satu biro karena apa? Kita tergantung pada biaya karena kita punya dana, ya. Dimanapun itu yang masih bisa murah kita datang. Tapi insya Allah di tahun ini insya Allah 23 nanti sudah berizin yang berbeda sewaktu kita lagi nanti kita akan tampang di cabang manapun seluruh negara mau menyiapkan cara mudah, murah dan berkah bersama 3 jari ini dimanapun Anda berada. Nanti bisa gabung bersama kami di kepanjangan dari kami untuk menyiapkan fasilitas mudah, murah dan berkah umroh bersama 3 jari ini. Terjawab izinnya resmi. Tanpa izin kami tidak akan beri izin untuk penerbangan ke tanah suci. Jadi betul dengan perizinan biro umroh yang resmi dari Kemenak gitu. Iya, nanti bisa diakses. Ya, nanti tolong kalau yang ada kenal sama saya bisa datang ke saya. Iya, betul. Ini bos kita yang mendanai, saya yang ikut merekrut untuk jenengan yang kenal sama saya bisa lewat saya. Mungkin banyak daerah Ngawi Magetan yang sudah kenal sama saya. Bisa titip ke saya sampaikan ke bos kita ini. Pak Haji Ridho Hartono dari Desa juga bagi Kabupaten Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Dan di akhir perjumpaan ini saya perlu sampaikan juga kepada saudara-saudara saya yang senasib sepenanggungan dengan saya yang kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu kena prank, kena tipu lah di biru-biru yang saya nggak perlu sebutkan di sini. Penjenengan sebagai yang kurang biru-biru yang kurang bertanggung jawab sehingga banyak di antara calon jamaah gagal berangkat. Ini penjenengan yang bisa menunjukkan bahwa bukti penjenengan sudah pernah kena tipu. Nanti ketika penjenengan bergabung bersama kami, penjenengan bisa gunakan voucher yang atas nama panjenengan ini untuk memberangkatkan panjenengan. Ada potongan khusus insya Allah. Jadi voucher itu bisa membantu untuk pemotongan dari pembayaran ke 3 jari. Umrah 3 jari. Jadi intinya insya Allah niat panjenengan kita apresiasi bahwa panjenengan sempat pernah memilih tumpangan biro yang tidak pas, ini hal lain, tapi niat panjenengan oleh tim Umroh 3 Jari kita apresiasi sebagaimana kita akan memberikan potongan harga ketika panjenengan bergabung bersama Umroh 3 Jari. Saya rasa demikian Pak Ning ya, cukup ya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Haji Ridho Hartono yang sebagai biro umroh. Betul-betul insya Allah saya merasa mantep, madep dan yakin atas penjelasan ini tadi. Terima kasih, monggo selanjutnya gimana caranya dengan. Iya, terima kasih sekali saudaraku dimanapun Anda berada, saudara sahabat-sahabat dari Umroh 3 Jari dan dulur-dulur dari santri senior dimanapun Anda berada. Saatnya lah sekarang panjenengan memantapkan hati untuk berkunjung ke Tanah Suci. Saat inilah saatnya atau waktunya. Karena insya Allah bersama 3 jari, apa dan bagaimanapun kondisi Anda sekarang adanya, Anda bisa datang ke Tanah Suci. Insya Allah dengan sarang 3 jari. Salam 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.